Assalamualaikum teman-teman semuanya, kami bersama gue channel Jeffrey di Ultimate King and Info. Baiklah, udah sekian lamanya gue gak memberi info mengenai berita utama yang terupdate ya. Dan untuk Jumat ini kita baru saja mendapatkan trailer terbarunya, yang kali ini untuk mini serial yaitu Ultra Galaxy Fight Season 2 The Absolute Conspiracy. Nah, di sini ada beberapa teori yang sangat tidak terduga yang bisa kita dapatkan pada trailer tersebut. Dan seperti apakah, langsung aja gua bakal membahas secara satu persatu ya, untuk memahami secara detail yang bisa kita dapatkan pada trailer terbaru tersebut. Nah, ini yang awalnya kita ditunjukkan pada keenam ultra bersaudara yang selalu muncul berenam ya. Tapi padahal setauku selain mereka berenam kan ada Ultra Brothers yang lainnya, yang salah satunya termasuk gitu, yaitu Leo, Astra, 80, sama Mebius. Cuma saja kenapa cuma mereka berenam yang sering masuk? Ya mungkin karena terinspirasi dengan Ultra Six Brothers ya, itu yang muncul di di episode 33 sama 34 untuk melawan Alien Templar ya. Jadi mungkin maklumi aja kalau mereka ini selalu saja muncul serempak untuk menghadapi ancaman terbesar. Nah, di sini kita diperlihatkan katanya sih 3 tokoh utama untuk mini serialnya ya, yaitu Zero, Reboot, dan Beyal Early Style. Nah, di sini banyak sih, selain kemunculan mereka ada nih tuh pas muncul 7 Ultraman sini, tapi ada salah satu di antara mereka ini bukan Ultraman sih, yaitu yang pertama adalah si Ultraman Geonius tuh. Itu yang versi terbarunya untuk tahun ini ya. Ya itu seperti Ultraman sih, yang kayak type A, B, dan C. Ini mungkin type terbarunya untuk Geonius tersendirinya. Selanjutnya ada juga nih si Andromelos nih, yang di sebelah kanannya si Zero di sini, dan juga di sebelah kirinya si Grigio ya. Tapi herannya biasanya Grigio ini selalu bersama para abangnya, tapi kenapa cuma dia sendiri yang bisa terlibat pada kasus tersebut gitu. Oke. Dan untuk Andromelos sendiri ini pasti sudah pernah kita lihat ya, yang dimana ini Andromelos adalah salah satu kayak teman-temannya si Ultraman Zero lah, kayak istilahnya gitu, seperti Mionite, Glamfire, Janbot sama Janine maksudku. Dan sini untuk Andromelos tersendirinya ini juga ikut terlibat ya, tapi gak tahu apakah si Andromelos ini adalah si Ultraman Zopi kah? Soalnya di cerita ini bakal menceritakan tentang terubahnya sejarah Ultraman. Waduh, itu sangat kacau balau ya. Dan mungkin wajar saja pada episode 6 yang Ultraman Z itu menceritakan tentang Tao melawan si Beyal, yang harusnya itu tidak kena serangannya dari Ultraman Tao, ya ternyata terkena serangannya gitulah, yang memunculkan beberapa partikel atau DNA-nya Beyal gitu. Atau seperti ada beberapa bagian tubuhnya Beyal itu sampai terpecah belah gitu karena serangannya si Ultraman Tao kan. Dan mungkin di sini bakal mengungkapkan mengenai terubahnya sejarah Ultraman tersebut. Nah, yang pertama di sini ada title yang kalau dibaca Ukogi Dasu Inbo, yang artinya sebuah konspirasi untuk bergerak gitu, atau sebuah rencana. Wow, berarti rencananya si Tartarus itu tuh. Oke, selanjutnya ada Rugosite ya di sini, yang kembali tampil untuk menghadapi Pak Ultraman di sini. Dan di sini juga ada munculnya Nightfang. Wow, ini selain Herberos nih, Nightfangnya juga diikut sertakan di sini. Wah, bahaya banget nih. Tapi ini kemungkinan menurutku ya, ini Nightfang ini sama Herberos kan ini kan merupakan monster dari kekuatan Cicin. Apakah ini monster tersebut, yaitu Nightfang sama Herberos ini pertama kali muncul di mini serial sebelum serialnya Ultimate aja? Karena di cerita
Ultra Galaxy Fight menceritakan tentang terubahnya sejarah Ultraman ya. Berarti si Tartarus tersebut itu emang sengaja mengubah sejarah Ultraman agar kacau balau gitu. Wah, bisa bahaya. Tapi itu masih menurutku ya. Apakah teori itu benar adanya atau hanya sekedar mitos gitu. Jadi selain ini nih ada Judah Brothers nih. Ini setahu kita nih mereka sedang menghadapi keenam ultra bersaudara ya. Yaitu Zombie, Ultraman 7, Jack S dan Tal maksudku. Oke. Ini nih tidak lupa pasukan Zeton. Wow. Ini kalau kita lihat dari poster yang terbawahnya kayak yang satu ini nih. Tuh, kita lihat yang di atasnya tuh, yang di sebelah kiri kanannya Tartarus itu banyak musuh Zeton yang muncul tuh, kayak pasukan Zeton tuh. Itu kemarin gue sempat memainkan event tersebut, sekarang yang untuk mini sale kali ini Zetonnya malah lebih banyak gitu. Wah, bahaya banget nih. Oh ya, ini tidak lupa juga sih, ada hal yang begitu mengejutkan bahwa yang di atas si Tony adalah wujud awalnya si Trigger. Ya, kalau kita lihat dari posternya ini agak kurang jelas ya. Jadi mungkin gua nunjuk lebih detail pas akhir video nantinya. Oke, selanjutnya nih ada kanji yang satu ini atau kalimatnya yang kalau kita membaca Kosakusu Monogatari, yang artinya cerita yang saling terkait. Wow, berarti banyak kejadian seru yang bakal muncul pada mini serial kali ini ya. Wow, merasa penasaran sih tuh. Di sini kita melihat Alien Emperor ya, sama Ultraman Hikari yang berubah menjadi Sugi atau Hunter Knight Sugi kalau tidak salah ya. Kalau misalnya salah saya akan kalian koreksi di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya nih kita melihat early star-nya masing-masing Ultraman yang satu ini, yaitu pertama Ayah Ultra yang dulunya dipanggil Ultraman Ken, yang kedua yang Ibu Ultra yang dulunya dipanggil sebagai Ultra Woman Mari. Nah, sedangkan ini ada Beyal early star. Nah, kemungkinan mereka bertiga ini sedang menghadapi Alien Emperor ya. Karena di cerita Mendius juga pernah diceritakan tentang Ayah Ultra yang pernah berhadapan si Alien Emperor. Yang apa ya, yang dimana mereka setahu si Ayah Ultra ini sampai pakai pedang sih untuk mengalahkan Alien Emperor. Meskipun ada sedikit cedera yang ada di salah satu tubuhnya lah yang terluka gitu. Ya, ini Ibu Ultra memberikan pedangnya kepada Ken atau Ayah Ultra untuk mengalahkan si Alien Emperor. Tapi ini masih pendapatku, apakah ini benar berkaitan dengan Alien Emperor yang mereka hadapi di masa lalunya tersebut. Tapi gue gak tahu nih apakah benar ada time traveler. Oh, ini sangat memusikkan banget sih. Nah, selanjutnya kita ditujukan nih yang di masa saat itu ya, si Tao kembali menghadapi si Trigger. Ya, mereka ini gak ada habisnya sih. Soalnya mereka sekarang jadi musuh bebuyutan satu sama lain. Nah, untuk scan nih, ya pasti semuanya udah tahu ya. Ini yang dimana si Beyal nih akan mendapatkan kekuatan terbarunya. Ya, niat sih mendapatkan kekuatan yang lebih kuat gitu. Tapi gue penasaran apakah ini sesuai dengan filmnya Ultra Galaxy Legend kan, yang dimana Beyal nih pas memegang Plasma Spark dia itu kayak kesakitan karena menerima kekuatan yang overpower gitu. Pokoknya di luar kekuatannya gitulah, sampai dia tidak bisa menahan. Ini kalau kita baca ya, aku membutuhkan kekuatan yang tidak satu pun di antara mereka yang bisa meraihnya gitu. Bisa jadi. Nah, nih kalimat yang satu ini nih. Ultraman no rekishi ga kawaru. Nah, artinya sejak Ultraman ini bakal berubah. Wah, bahaya banget. Coba bayangin kalau misalnya berubah, kita bakalan nggak tahu kayak gimana ya, yang selama ini kita mengetahui jalan cerita Ultraman itu seperti gimana.
namun pada akhirnya diubah. Maka pikiran yang mengenai sejarah Ultraman tersebut bakalan kacau balau gitu. Wah, bahaya banget nih. Oke, jadi selanjutnya nih. Oh ya, di sini mereka bakal menghadapi Tartarus ya, yang seperti pengubah sejarah gitu. Nah, ini kalau kita lihat lebih detail mengenai si nih Ultra 71. Selanjutnya ada 80 ya. Ini by the way ini Cosmos sama Justice. Ini kemungkinan mereka make masing-masing final form mereka tersendirinya gitu. Dan nih, ini agak beda antara dengan trailer pertama dengan trailer kedua, yang dimana trailer pertama kan 1 menit. Trailer kedua 1 menit 33 detik kalau tidak salah ya. Oh ya, 1 menit 32 detik. Ini biar aku cek trailer pertama terlebih dahulu ya. Oh ya, benar saja ya. Yang dimana sebelumnya kan Cosmos sama Justice kan tidak muncul pada scan tersebut pada trailer pertama. Hanya saja nih, sebelumnya kan Ultra 71, Neo sama Eti. Sekarang ditambah Cosmos sama Justice yang muncul untuk menghadapi si Tartarus nih yang ada di hadapan mereka tuh. Wow. Oke. Tidak lupa dengan flashcode yang juga ikut serta dimunculkan di sini. Oke, ini kita juga lihat nih bahwa si Taiga sama Z, kalau menurutku ya, ini mereka sedang menghadapi para pasukan Zeton di sini. Ini kita lihat juga Taiga memakai Photon Earth di sini ya. Oke, selanjutnya ini si Max yang sedang menghadapi si Herberus di salah satu tempat yang tidak diketahui. Cuma bedanya tuh, kita lihat si Max ini seperti gimana ya, kayak dirasakan gitu tuh, kayak dikelilingi aura kegelapan di sekelilingnya tubuhnya si Max. Entah kenapa, mungkin Max ini sedang menghadapi yang ini kali ya, yang dihadapi oleh Ultraman 80 tuh. Setauku di Seiya Ultraman Taiga banyak tali yang muncul karena monster ini ya, bisa jadi si Max ini sedang kesulitan, sedang dalam bahaya tuh ya. Sampai suara awalnya itu kayak gimana ya, kayak lain gitu, nggak seperti suaranya. Selanjutnya pada scan yang dimana kita diperlihatkan kembali wujud yang pernah muncul di filmnya Ultraman Cosmos versus Ultraman Justice ya tuh, yaitu Future Mode sama Ultraman Justice Crush Mode. Ini untuk kesekian lamanya kita gak lihat Cosmos memakai Future Mode ya. Ya mungkin kalau di saat ada Ultraman Justice baru terpakai wujud tersebut ya. Ini setauku wujud Future Mode ini bisa dikombinasikan dengan Justice seperti yang game Ultraman Fighting Evolution 3 itulah. Yang dimana kalau kita main dengan Cosmos sama Justice, maka tercipta finisher yaitu Cross Perfection. Itu finisher yang jauh lebih kuat. Cuman gue masih penasaran apakah Legend ini juga bakal muncul dengan fusionnya Cosmos sama Justice. Ya mungkin kita nantikan saja pada mini Seiya yang akan tayang pada bulan November gitu. Oke, selanjutnya kita diperlihatkan Ultraman Blade sama Forward sedang menghadapi Alien Sun sama Herberus ya. Mungkin dalam penyelamatan si Max kali ya, bisa jadi. Nah, selanjutnya nih, si Ultraman Genius sedang berhadapan dengan Tartarus maksudku. Ini ini kayaknya setauku dari planet U40 ya, yang dikatakan si Titus tuh. Oke. Ini tidak lupa si Andromelos nih yang ikut dalam mini Seiya Ultra Galaxy Fight kali ini tuh. Tapi gak tahu apakah si Andromelos ini adalah si Zofi atau dia lain gitu, atau memang katanya adalah Andromelos tersendirinya gitu. Ini by the way dia juga memakai senjata yang berupa Ice Slugger gitu. Mungkinkah ini Ultra Seven? Gua gak begitu yakin juga sih. Ini kayaknya mereka bakal berhadapan pasukan Zeton yang begitu banyak ya. Wah, bahaya banget. Oke, ini Reboot juga ikut ya dalam mengalahkan Zeton
Nih, ini Zeton yang dari festival kah? Oh, ini by the way, Seribut juga memiliki senjata tombak nih. Cuman gue gak tahu apa nama tombak tersebut. Oke. Ini sebelumnya juga sudah kita ketahui ya bahwa si Zero ini memakai Ultra Z Riser yang dipegang dia tuh. Oke. Nih, selanjutnya ini kita tahu nih bahwa si Z ini sedang latihan sama Mebius ya. Itu pun juga diberitahu lewat majalah yang pernah terbit sebelumnya. Oke, selanjutnya, nah ini crossover antara masing-masing Reiwa ya. Yang Reiwa pertama kan Taiga sama si Z Reiwa kedua. Nah ini crossovernya lewat mini serial. Oke, dan terakhir nih kita diperlihatkan bahwa mereka menghadapi pasukan Zeton, setahu aku ya. Atau bisa jadi ini penyelamatan si Taiga sama Z yang sedang kesulitan menghadapi pasukan Zeton. Wow, ini sangat seru banget sih. Penasaran banget dengan ceritanya. Apalagi pas untuk mengatasi terubahnya sejarah Ultraman yang khasnya tidak boleh diubah ya pada masa lalu tersebut. Nah, ini yang paling mengejutkan. Di sini kita diperlihatkan masa lalu antara persahabatannya Taro sama Trigger. Wow, tuh lihat. Ini wujud awalnya si Trigger ya. Yang dimana Trigger ini menantikan kedatangan si Taro setelah misinya terselesaikan. Tuh. Oh ya, by the way, untuk Ultraman Taro sendiri katanya ada 2 suara ya, yang dimana ini Taro yang saat ini dari serialnya sampai saat ini, dan yang satunya lagi adalah versi remaja gitulah, atau sebelum Trigger jatuh di dalam kegelapan. Nah, pengisi suara tersebut adalah si Shotaro Morikubo. Wow, katanya dia sendiri merasa kaget dan beruntung bisa mengisi suara ultra hero yang sangat dikenal. Apalagi namanya sendiri adalah Shotaro ya. Nah, ini salah satu sumber yang aku dapatkan di Superhero Max. Jadi gue sangat berterima kasih pada Superhero Max yang sudah memberi info mengenai pengisi suara yang di masa mudanya Taro tersendiri ya. Nah, untuk nih tuh kita diperlihatkan wujud aslinya tuh. Ya matanya sih kayak Shijit ya, yang awalnya itu kayak menyeramkan, tapi pada akhirnya ya namanya juga Ultraman ya semuanya yang menyeramkan gitu kecuali Belial. Nah ini katanya sih si Trigger ini di saat dia mau jatuh ke dalam kegelapan kah, bisa jadi. Soalnya kita lihat kalau Ultraman juga nih, wah ini kok kalau Ultramannya agak beda. Soalnya nih pas disegel kalau Ultramannya jadi besar gitu, jadi beda jauh ya. Apalagi yang telinganya si Trigger ini juga kayak derup gitu sih, telinganya tuh besar banget tuh, telinganya kayak derup. Tahu kan yang Rosso sama Blue digabungkan jadi derup gitu, telinganya jadi besar. Dan ini kan sebelumnya kan telinga dia kan normal, pas dia jadi penjahat telinganya jadi kayak twist gitulah, sebut saja gitu. Jadi kemungkinan besar ini bakalan ada time traveler kalau menurutku ya pada cerita kali ini. Jadi yang pasti, aduh sangat seru banget nih, The Real, The Absolute Conspiracy yang sangat kita nantikan pada bulan November yang akan mendatang nantinya. Jadi nantikan aja deh untuk keseruannya pada Ultra Galaxy Fight Season 2 yang pasti dijamin seru. Baiklah, demikian info yang bisa aku sampaikan pada Ultra Galaxy Fight kali ini ya, yang sejauh ini saat ini masih misteri banget seperti apa cerita yang bakal terjadi di Ultra Galaxy Fight kali ini. Yang pasti yang kuharapkan ini ya kalau memang itu sejarahnya ya biarkanlah sejarah itu mengingatkan kita di pikiran kita, dan kita juga tidak boleh mengubah sejarah itu tersendirinya ya, karena takutnya tidak sesuai gitu. Dan yang ku harapkan juga sih semoga Ultraman lainnya itu bisa muncul
dengan sendirinya atau comeback gitu ya, meskipun gak secara langsung gitu. Apalagi kita sudah lama ya 3 Dyna Gaya ini gak muncul untuk tahun ini. Semoga saja tahun depannya bakal muncul gitu. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga dapat. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share ini. Nah, untuk mengetahui video tadi, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jeffrey.dk. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman saya itu terputus-putus, mohon dimaafkan sesuatu. Karena gue bukanlah makhluk yang senang dan yang sebenarnya itu hanya sampai cinta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.